ila barnamijil ba'dah yakni al-kalimatu sabiqah min ra'isil barnamij al-ustad Samuel Hafiz falyatafaddalul mashkurah. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Yai Haji Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra II Ustadz Saiful Ulum Mahmudi MAG. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Putri I Kiai Haji Ahmad Syakirin Asmu'i LCMA. Yang kami hormati para asatid Pondok Pesantren Darul Ukhuwah dan seluruh tokoh masyarakat yang turut hadir pada acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga ini layak diperhitungkan dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan moral. Dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina, memajukan, dan mengembangkan masyarakat. Bahkan mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekitarnya. Lembaga Islam Darul Ukhuwah di usianya yang kedua masih berjuang untuk merawat umat melalui jalur pendidikan. Tebar Semangat Muharram adalah pagelaran pentas seni dalam rangka memperingati ulang tahun pondok yang melibatkan seluruh santri dan para asatid. Kami selaku panitia Temaram 2 mengucapkan kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra II yang telah membimbing dan mengarahkan kami demi kesuksesan acara ini. Pada akhirnya, tiada manusia yang sempurna. Permohonan maaf kami haturkan kepada para hadirin sekalian atas segala kesalahan, kekurangan baik dari segi pelayanan, fasilitas sebelum maupun sesudah acara. Kami juga memohon kepada para hadirin sekalian untuk turut memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kelancaran acara pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila barnamijil ba'dah yakni al-kalimatu sabiqah min ra'isi ma'hadid Darul Ukhuwah Kiai Al-Hajj Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA. Ila abinal mukarram falyatafaddalul mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra II Rembang Kiai
Saiful Ulum Mahmudi, MPD, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri 1, Kiai Haji Ahmad Syakirin Asmui LCMA, dan para bunyai, serta seluruh tamu undangan, tokoh masyarakat, dan seluruh wali santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra 2 Rembang, serta para asatid dan anak-anakku sekalian, seluruh santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra 2 Rembang. Pertama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Dan nikmat yang paling penting yang kita rasakan sehingga saat ini adalah nikmatul iman. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di jalan ini sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap dalam keadaan beriman sehingga bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah yang ada di Malang, pertama mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra 2 Rembang beserta para asatid dan anak-anakku sekalian yang pada malam hari ini menyelenggarakan milad yang kedua Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra 2 Rembang. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal dan lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kami terus mengapresiasi atas segala upaya yang dilakukan oleh anak-anak semuanya. Di sini ada asatid pengabdian yang kita kirim dari Malang yang baru saja menyelesaikan proses pendidikan dan pengajaran di Malang selama 6 tahun. Kemudian kita wajibkan memang santri kita untuk pengabdian selama 1 tahun. Dari sekitar 63 anak-anak kita, kita sebar atau sekitar 80-an antum ya. 80-an lupa saya Ustaz ya. 86 kalau nggak salah ya. Ini kita sebar, ada yang di sini, ada yang di Lumajang, ada juga yang di Malang tentunya, ada juga yang baru berangkat kemarin kita kirim ke Tangerang di Pondok Pesantren, Pondok Modern Darul Islah. Nah, ini pondok baru yang didirikan oleh alumni Gontor juga. Kebetulan memang kawan saya di Gontor satu letting. Nah, beliau kemudian memohon supaya dikirim santri pengabdian. Dan beliau ini kawan akrabnya Pak Bambang. Nah, kita tahu Pak Bambang adalah putra daripada Mbah
Tirmidzi ya, mantan. Kalau di sini selalu terkenalnya dengan Bapak mantan ya. Mudah-mudahan beliau hadir ya saat ini dan kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah ini tadi saya WA ke Pak Bambang minta maaf karena tidak bisa hadir pada malam hari ini. Ya kita doakan mudah-mudahan semua urusannya lancar. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang ingin saya sampaikan, Pondok Pesantren Darul Ukhuwah adalah pondok pesantren milik umat Islam. Nah, jadi kalau di mana saja, misalnya yang ada di Malang, ada dewan pendiri, ada juga yang mewakafkan lahan, ada juga pimpinan pondoknya. Nah, tetapi semuanya ini bukan pemilik dari Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Demikian juga di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri 1, Putri 2 yang ada di Malang. Sama, ada pengasuh, ada yang mewakafkan lahannya, dan juga ada para gurunya, ya, semuanya tidak memiliki pondok itu. Termasuk yang di sini. Ada pengasuh, ada yang mewakafkan lahan, dan juga yang lainnya semuanya tidak memiliki pondok ini. Pondok ini dimiliki oleh umat Islam yang kemudian dikelola oleh lembaga tertinggi di pondok namanya Badan Wakaf. Nah, Badan Wakaf inilah yang kemudian mengelola pondok ini. Untuk sementara ini anggota daripada Badan Wakaf itu adalah para pendiri. Kemudian ditambah lagi para pengasuh yang ada. Jadi ada Ustadz Saiful menjadi salah satu anggota Badan Wakaf. Ada Ustadz Ahmad Syakirin juga menjadi salah satu anggota Badan Wakaf dan juga yang lainnya. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk terus mengembangkan, memastikan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Ke depan, anggota dari Badan Wakaf ini adalah seluruh alumni Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Yang sekarang alumni kita yang pertama, alhamdulillah paling tinggi ini sudah menempuh pendidikannya di S2 di Al-Azhar Mesir dan juga di beberapa tempat yang lain. Karena kita paham betul bahwasanya kami yang mengawali pondok ini juga dibatasi oleh usia, dibatasi oleh waktu. Sementara pondok ini harus terus berkembang, harus terus maju dan memberikan manfaat untuk umat. Nah, sehingga siapakah yang akan meneruskan? Ya santri-santri kita tadi yang luar biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu Pondokku. Nah ini perlu diketahui lagu Pondokku ini adalah lagunya Gontor. Kenapa kita nyanyikan juga? Karena kita ini pondok alumni Gontor. Nah, kemudian ada Mares Darul Ukhuwah tadi itu yang luar biasa. Kami adalah santri-santri pejuang. Nah, ini jadi diawali dengan kata-kata yang luar biasa. Kami adalah santri-santri pejuang, menimba ilmu di Darul Ukhuwah, tak kenal lelah ya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan meneruskan pondok ini. Oleh karena itu jangan dilihat saat ini. Lihatlah anak-anakku nanti ini 10-20 tahun yang akan datang. Ya. 10-20 tahun yang akan datang. Presiden kita sekarang Bapak Insinyur Joko Widodo, ya Pak Jokowi, usianya memasuki berapa ya? Saya pun lupa ya, 50 berapa gitu ya. Ada yang tahu Bapak sekalian? Itu ketika 52 tahun yang lalu mungkin ya seperti anak-anak kita ini kan begitu ya. Nah, mengalami masa kecil, kemudian
kanak-kanak ya bermain, tapi kemudian sekarang menjadi presiden. Nah begitulah anak-anak kita. Saya selalu sampaikan mudah-mudahan akan ada di antara santri-santri kita ini yang akan menjadi presiden Republik Indonesia insya Allah. Misalnya tadi yang membaca Al-Quran ya, Ananda Abduh, putra daripada pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri 1, Bapak Kiai Haji Ahmad Syakirin, sudah mentasmikkan 15 juz ya. Alhamdulillah. Bayangkan berarti tinggal 15 juz lagi sudah 30 juz. Dan bisa bahasa Arab, bahasa Inggris insya Allah. Dan sebentar lagi akan bisa bahasa Turki katanya gitu ya. Nah bayangkan nanti Abduh yang sekarang usianya berapa Abduh? 15 ya, 15 tahun. Siapa tahu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz nanti akan menjadi presiden Republik Indonesia. Entah yang keberapa nanti kan. Nah, kita tidak tahu. Ya. Karena sesuatu itu tidak pasti insya Allah terjadi. Dan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi anak-anak kita gembleng, kita ajari, kita didik, ya masa depan nanti insya Allah mudah-mudahan Allah yang akan memberikan yang terbaik. Hafidh Quran 30 juz, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, kemudian menjadi presiden Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kami selalu diajari untuk optimis. Ya. Wala tai'asu fi rohillah, jangan putus asa terhadap segala keadaan. Kata sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sa'adah wal farah wal rauh, ya, kebahagiaan kemudian kegembiraan itu ada pada al-yaqin war ridho. Ya. Ada kepada keyakinan dan ridho. Sesuatu yang ada pada saat ini bagi kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada yang luput apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah satu keyakinan. Dan kita ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, orang yang yakin dan ridho itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Sebaliknya, kata beliau, orang yang diliputi rasa gundah gulana dan lawannya ridho adalah as-sukhtu atau as-sakhatu, ya, artinya tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami yang namanya al-huznu, ya, al-hammu. Jadi ya, kalau yakin itu lawannya syak. Ini benar nggak ini diberikan oleh Allah kepada kita? Ragu, bukan yakin ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ragu. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diridhoi. Tidak rela dia dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syak dan sakhat ini menyebabkan seseorang selalu dalam kondisi al-hammu wal huznu. Selalu dalam kondisi gundah gulana dan kesedihan. Oleh karena itu ya, kita selalu optimis dengan seluruh keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra Rembang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Saiful, ya. Hadir di tengah-tengah hutan belantara yang dahulunya di sini tidak ada apa-apa. Akhirnya bisa menyinari sedikit banyak apa yang ada di sini. Alhamdulillah, walaupun Ustadz Saiful Ulum sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah
ini bukan asli daripada penduduk sini, tetapi alhamdulillah sesuai dengan informasi yang beliau berikan, paling tidak sudah bisa memberikan sedikit manfaat untuk masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah. Anak-anak kita juga demikian insya Allah. Oleh karena itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana anak-anak kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya nanti di masa yang akan datang. Insya Allah kita yakin, ibarat kita punya mimpi, punya tekad, dan kita sudah berada di dalam rel yang kita jalani, pasti insya Allah akan sampai dengan tujuan. Yakin, dan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita akan bersama-sama husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai informasi kita alhamdulillah kalau di Malang usianya sudah menginjak usia yang ke-14 ya. Masuk ke-14 pondok kita. Dari usia yang ke-14 tahun ini alhamdulillah alumninya sudah sekitar 500-an putra dan putri. Dari 500 alumni ini yang tadi saya katakan yang paling tinggi sedang menempuh S2, baru semester 1 kalau tidak salah. Mayoritasnya di antara sekian ini ada yang belajar di Universitas Al-Azhar di Mesir. Ada sekitar 50-an sekarang ini putra-putri, dan insya Allah mohon doanya tidak lama lagi kita akan berangkatkan lagi sekitar 43 Ustaz Syakirin ya. 43 orang, dan alhamdulillah tahadus bin ni'mah, anak-anak kita yang ada di Mesir ini sudah kita belikan markas. Markas namanya Markas IKADU, Ikatan Alumni atau Ikatan Keluarga Darul Ukhuwah. Nah, sudah dimanfaatkan oleh anak-anak kita di sana untuk kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah bulan ini, bulan Agustus sudah saya kirim ya, insya Allah lunas kita bayar. Alhamdulillah. Nah, di samping itu ada juga yang sedang menempuh belajar di Yordan, yang juga akan berangkat beberapa orang ke sana. Dan di tempat-tempat lain ada yang di Turki, ada yang di Pakistan, ada juga yang di Arab Saudi. Nah ini kita sangat bersyukur kepada Allah dengan kondisi anak-anak kita yang ada di sana. Ya saya tanya bagaimana nilai antum ketika ujian, ada yang di Yordan ini alhamdulillah Ustaz, nilainya ini semuanya mumtaz, alhamdulillah. Ada juga anak kita yang di Mesir sudah mendapatkan sanad kiroat Al-Quran, bacaan Al-Quran dan tahfidzul Quran. Ini kiroat sab'ah Ustaz ya, yang sekarang sudah sedang pulang ke Indonesia ya. Nah ini semuanya adalah hasil daripada pendidikan yang kita jalankan di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah selama 6 tahun ataupun 7 tahun dengan pengabdiannya. Oleh karena itu mohon doa, mudah-mudahan kita tetap istiqomah membina anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dalam rangka menuju visi pondok, yaitu mencetak ulama pejuang. Bapak sekalian, kami mohon maaf ya kalau selama ini dalam mengemban amanah di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah ini banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf dan mohon didoakan, didukung terus baik moral maupun material pondok kita yang terus ya, insya Allah kalau di sini sedang membangun, di Malang juga sedang membangun ya, putra dan putri semuanya sedang membangun, mohon didukung terus, paling tidak doa-doa panjenengan dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra II Rembang, Ustadz Saiful Ulum Mahmudi MAG, beserta pembukaan acara secara simbolis sekaligus santunan kepada anak-anak Desa Sudo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-mukarramun al-muhtaramun wal mukarramun, para alim, para ulama, wa akhussu bidzikri Raisu Ma'hadi Darul Ukhuwah, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri 1, Bapak Kiai Haji Ahmad Syakirin Asmu'i LCMA, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Lurah, Bapak Kadus, dan para pamong-pamong Desa Sudo. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah anugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga malam hari ini Allah berkenankan kita hadir di acara tebar semangat Muharram Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra II Rembang. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Terus Kanjeng Nabi niku abkhalun nas. Ini orang yang paling bakhil niku ketika namaku disebut kemudian tidak bersolawat kepadaku. Ini abkhalun nas. Wong karek ngucap solawat tok kangelan. Niki sing gak paham basa Jawa niki sepundi niki. Ya, orang yang paling pelit itu ketika nama Rasulullah disebut kemudian kita tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra Rembang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan panjenengan semuanya, Bapak Ibu wali santri, tokoh-tokoh masyarakat Sudo, khususnya masyarakat Kabupaten Rembang yang hadir. Ada yang dari Kragan, alhamdulillah hadir, ada yang dari Rembang Kota, ada yang paling jauh wali santri dari Ambon datang kemarin, ada yang dari Gorontalo. Malah hari nopo hari Gorontalo niku Bu, hari Selasa sudah datang, Masya Allah, untuk melihat dan menyaksikan putranya malam hari ini. Dari Kalimantan, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada panjenengan semuanya atas kerawan panjenengan semua pada malam hari ini
untuk mensupport acara pada malam hari ini. Ini kalau saya sediakan kursi 200 kursi, kok panjenengan ndak datang kan ndak asik kan gitu ya. Terus yang nonton siapa? Yang nonton nanti siapa? Sudah tak sediakan kursi terus ndak ada yang datang. Jadi kerawan panjenengan ini sudah merupakan kebahagiaan bagi saya. Kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa saya ungkapkan. Terlebih ini malam ini anak-anak, Masya Allah rizkinya luar biasa. Di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir itu datang ke sini ternyata tidak tangan kosong. Ada yang bawa ayam ungkep, ada yang bawa jajan, snack, dibawa semuanya sampai dapurnya itu penuh. Ibu dapur sampai bingung ini dimasak bagaimana, dimasak kapan, gimana ngasihnya ya. Kalau santri enggak kebingungan, sahih? Diserahkan malam ini habis, sahih? Nah, santri itu ngoten niku Bu. Makanya saya kalau ngisi pengajian kemanapun kok ada sisa makanan, Ustadz bawa pulang, siap. Cuma segini Ustadz, siap. Insya Allah akan ada standby santri yang siap menghabiskan. Gitu ya. Sahih? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan panjenengan ini ada panggung, ada background. Ini adalah hasil dari kreasi anak-anak kita. Kreasi dari santri-santri kita yang baru kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP-nya pun baru 1 bulan yang lalu. Kelas 2 SMP baru juga 1 bulan yang lalu. Dan kelas 3 SMP baru 1 bulan yang lalu juga. Dibantu, dibimbing oleh para asatid pengabdian yang dikirim dari Malang, yang mereka sendiri sebenarnya ada tugas melaksanakan agenda yang sama seperti ini di Malang. Yang ngabdi di sini berarti double jadi panitianya Bu. Masya Allah, ini juhudnya luar biasa ini para asatid ini. Ini hasil kreasi santri-santri kita, latihan dibimbing asatid, nata panggung, desainnya. Di belakang itu ada panjenengan bisa lihat spot selfie, ada miniatur pondok. Itu hasil kreasi buatan anak-anak kita. Itu mereka belum belajar ilmu hitung-hitungan arsitek yang jelimet tapi sudah bisa membuat miniatur pondok. Sudah bisa. Itulah hebatnya pendidikan di pondok kita, Bu. Bapak Ibu nggih. Jadi saya ingin katakan begini. Santri itu kalau bisa ngaji itu udah biasa. Betul? Santri mimpin sholat jamaah itu sudah biasa. Betul? Santri mimpin yasinan, tahlilan, wis penggaweane. Sangat biasa. Ini ada santri bisa berkreasi, gambar. Ini sebenarnya enggak background begini nih Bu. Ini mau rencananya itu digambar pakai cat, pakai triplek. Tapi karena waktu yang enggak sempat, wis gini aja dicetak. Enggak jadi nanti kalau pakai triplek. Buat miniatur pondok, buat tulisan kaligrafi. Itulah santri. Karena pendidikan di pondok kita ini bukan hanya sekedar pendidikan bisa ngaji, bisa sholat, dan bisa baca kitab. Tidak hanya itu. Santri di sini kita adari untuk memimpin dan menjadi pemimpin di masyarakat nanti. Logo kita itu adalah siap memimpin dan siap untuk dipimpin. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tangan saya ini ada buku tebal laporan kegiatan tahunan asatid pengabdian yang dilakukan apa saja selama 1 tahun di pondok ini. Di tangan kanan saya ini ada buku namanya I'dadut Tadris. Teaching preparation. Ngerti jenengan Pak, teaching preparation niku. Wis pokoke ngono kuwi ya. Persiapan mengajar.
Guru jenengan tingali, ustadz pengajar di sini masih muda-muda. Coba jadi ketua panitianya tadi itu lah masih sangat muda nggih. Wajahnya kayak Korea gimana gitu ya kan? Masih sangat muda, baru lulus SMA, Pak. Sudah kita amanai ngajar di sini dan semua ustadz yang ada di sini adalah alumni pondok kita. Kita didik di sini untuk mengajar. Ada wali santri yang dalam tanda kutip nih, risau, wah di Rembang kok yang ngajar ustadz nom-nom cilik-cilik, gede anakku malan. Jadi ada anaknya yang gede, ustadznya kecil. Ustadz Fawas itu tak kecil ya. Ustadz santrinya ada yang gede. Itu ngajarnya gimana? Bapak Ibu jangan nggak usah risau. Kecil orangnya, bukan gede barangnya loh, ya kelas lu sampean nih. Kecil orangnya tapi banyak ilmunya. Kita diajari al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Al-alimu wong alim iku kabirun gede. Gede ilmune, gede barokah wa in kana hadasan meskipun masih kecil, cilik. Wal jahilu orang yang jahil itu saghirun kecil wa in kana syaikhan meskipun dia itu sudah tua. Jadi kalau jenengan melihat asatid yang masih muda-muda ini, jangan diremehkan panjenengan. Ngajar di pondok ini tidak semua ustadz bisa, tidak semua orang mampu. Karena setiap mengajar saya wajibkan buat persiapan mengajar dan harus ditulis tangan. Besok ngajar apa? Pelajaran apa? Metode ngajarnya apa? Bagaimana? Harus ditulis tangan. Besok saya ngajar mahfudot pelajaran ini jam kesekian, pelajarannya ini, metode ngajarnya seperti ini, nanti hasilnya bagaimana? Itu setiap hari. Bayangkan kalau saya ngajar sehari 4 mata pelajaran, berarti semalam itu saya membuat 4 RPP semalam. Saya pernah ngecek dan semua guru yang ngajar pasti saya cek. Besok ngajar apa? Saya cek dan dia tidak boleh ngajar sebelum RPP-nya ini saya tanda tangani. Kalau sudah saya tanda tangani berarti lulus dan boleh ngajar. Begitu setiap hari selama proses kegiatan belajar mengajar. Makanya ada guru nulis, Pak. Metode mengajarnya itu marah. Metode mengajarnya itu marah. Kok metode mengajarmu marah ini gimana? Iya Ustaz. Pelajaran hadisnya itu tentang latakdob. Masuk kelas itu nggak ada senyumnya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya takut semuanya. Kaifahalukum. Wah, muridnya menengkapi. Dimuamuk, dimarahi. Dimarahi, betul-betul marah guru ini. Selesai marah, guru nulis di papan tulis. Materi kita hari ini adalah latakdob. Itu santri ingat betul. Hadis tentang la takdob, metode mengajar. Karena kita paham, ya, al-madah itu penting, tapi metode itu lebih penting dari materi. Ada yang lebih penting daripada metode, yaitu semangat mengajar guru itu lebih penting dari keduanya. Tidak semua orang itu bisa. Dan bahkan mereka kita ajari buat RPP, buat promes, prota, diketik rapi, semuanya ada dokumentasinya. Itu kita ajarkan di sini. Makanya panjenengan tidak usah risau, meskipun yang ngajar masih kecil-kecil, itu melebihi anak-anak, bapak-bapak atau emas-emas yang lulus strata 1 di jenjang universitas. Meskipun masih kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari proses pendidikan kita. Kita bukan hanya mendidik para santri, tapi juga kita mendidik para guru berada di pondok ini. Pendidikan di pondok kita ini bersifat holistik. Saya sampaikan berkali-kali, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan adalah pendidikan.
yang kalian lihat malam hari ini. Gimana kalian melihat kemarin Ustadz masang backdrop ini, masang panggung ini, nata kursi ini. Apa yang kalian alami selama latihan, selama musyawarah, selama kegiatan di pondok ini, itu adalah proses pendidikan di pondok ini. Jadi jangan disalahpahami, kalau panjenengan datang ke sini kok ngelihat ada santri lagi nyapu, lagi ngosok WC, gitu, lagi buang sampah, lagi bakar sampah, itu bagian dari pendidikan, Bu. Pendidikan itu bukan hanya di dalam kelas yang membaca buku, menghafal, bukan. Bahkan dihukum pun itu bagian dari pendidikan. Tapi alhamdulillah santri di sini tidak ada yang pernah dihukum sama Ustadz Saiful. Betul apa enggak? Nah, jawab betul biar orang tuamu seneng ya. Nanti ngelapor enggak apa-apa nanti setelah ini gitu ya. Tapi mohon maaf karena dulu saya di Malang itu wah, bisa dibilang Ustadz yang paling ditakuti nggih Pak Yai ya. Ini Pak Yai yang paling sibuk membela saya kalau saya didatangin polisi. Itu dulu pengalaman saya, tapi mudah-mudahan di sini tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam yang luar biasa kita laksanakan kegiatan tebar semangat Muharram. Yang kedua, di tahun lalu yang pertama kita laksanakan di dalam Qoah. Malam hari ini kita mencoba dengan tema baru, apa temanya Ustadz? Saya lupa. The Bold First Step, langkah awal yang berani. Kemarin panitianya saya tanya Ustadz Samuel, Ustadz, antum berani membuat acara di luar karena angin lagi kenceng. Backgroundnya ukuran berapa? Wah ini kalau kena angin geblak ini pasti ini ya kan. Wah pas acara geblak kan enggak seru nanti Bu ya. Pas saya ngasih sambutan, bruk gitu kan. Waduh. Nah ini gimana ini? Insya Allah Ustadz kita siapkan, kita atur dan kita siapkan insya Allah. Akhirnya jadilah seperti ini. Ini hasil gambar anak-anak dan hasil gambar dari panitia semuanya. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya tentu selama saya mengasuh di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah ini banyak sekali kekurangan di sana dan di sini. Mulai dari fasilitas, mungkin panjenengan ada yang tidur di belakang, ada di ruang tamu yang panas, gitu, yang tidak ada tikarnya. Saya secara pribadi sebagai pengasuh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kekurangan di sana di sini atau mungkin kalau saya di WA responnya lama atau asatidnya yang megang HP dari humas kalau di WA nggak dibalas Ustadz, akhirnya WA ke saya. Di kesempatan ini saya mewakili seluruh jajaran asatid yang ada di pondok ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami mengasuh, kami mendidik putra-putri, enggak ada putrinya ini ya, para putri berarti ini Ustadz segera ini, putra-putra panjenengan semuanya ada kekhilafan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon didoakan terus agar bisa istiqomah, membersamai, mendidik, mengarahkan, membimbing putra panjenengan semuanya untuk menjadi pewaris para nabi, pewaris para ulama, menjadi ulama pejuang. Amin ya rabbal alamin. Di kegiatan malam hari ini kami ingin memberikan sedikit santunan kepada anak-anak yang saat ini hadir dengan orang tuanya dari masyarakat Suto, bisa maju ke atas panggung untuk kita berikan santunan. Insya Allah setiap kegiatan Temaram ini kami berupaya menebar kebaikan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Suto. Bukan hanya momen Temaram, insya Allah kita akan sering mengadakan tebar manfaat. Kemarin kita di Ramadan memberikan santunan sekitar 110 santunan kepada masyarakat Suto berupa beras, baju, juga uang. Malam hari ini kita juga akan melaksanakan itu. Besok kita akan tebar sembako kepada masyarakat Suto. Insya Allah. Mohon kami didoakan. Mudah-mudahan pondok kita bisa terus memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat Suto dan umumnya kepada masyarakat Kabupaten Rembang. Amin ya rabbal alamin. Saya panggil ke atas ya.
Namanya Mas Fatah. Hadir? Hah? Fatan, nggih, mriki. Mbak Niswatun Nur Solihah. Monggo. Mbak Siti Ainun Habibah. Mas Irfan Putra. Ayo mriki Mas, nggih. Mriki. Lianda Arsianta Putri. Arsinta Putri. Monggo. Mriki. Sebelah mriki. Bagus Nugroho. Mas Bagus, monggo. Rasya Ataya. Ayo monggo. Yang terakhir Akila Afifah Az-Zahra. Monggo. Kok yang lainnya yang belum datang sakit dia. Nggih, monggo mriki Pak, mriki. Nggih, sini. Oh, tilem, enggak apa-apa, monggo kalian Ibu E. Namanya siapa? Arsi. Oh, tak urut nih iki, ana jengene soalé. Liandra Arsinta Putri nggih. Mbak Liandra Arsi. Namanya siapa? Akila. Oh, iya, Akila. Oh, ini Akila Afifah ya. Namanya siapa? Niswa. Niswatun Nur Solihah. Ya. Namanya siapa ini? Sinten namine? Sinten namine niki, Bu? Fatan. Oh, Fatan. Ini Mas Fatan. Namine sinten? Irfan Saputra. Nih. Namine sinten? Siti Ainun Habibah. Namine sinten? Rasya Ataya. Ini masih kurang satu. Mas Bagus sakit. Oh, pulang nggih, mengke disampaike teng griyane nggih. Nggih, terima kasih. Ini insyaallah sedikit dari kami khususnya dari panitia menyampaikan sedikit santunan kepada masyarakat Suto, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat karena ini memasuki tahun baru sekolah, bisa dimanfaatkan untuk beli seragam baru ya. Nggih, insyaallah matur suwun. Nggih, monggo pinarak malih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, saya sudah memberikan sambutan 20 menit. Ini sudah nunggu-nunggu ini, kesuwen Ustaz Saiful iki kok anakku selak ngantuk iki nak mulai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sambutan ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini membawa manfaat barokah untuk saya pribadi, khususnya untuk Pondok Pesantren Darul Ukhuwah dan khususnya lagi untuk Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putra 2 Rembang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.